Kita mungkin pernah berpikir tentang seberapa luas alam semesta ini. Kita juga bisa menyaksikan sebagian kecil alam semesta ini pada langit malam yang cerah. Tapi, apakah kita tahu tentang betapa besarnya alam semesta ini? Mari kita menjelajah lebih jauh untuk mengetahuinya. Apa yang bisa kita pelajari sampai hari ini hanyalah bagian kecil dari alam semesta, seperti pada sistem tata surya kita saat ini. Sistem tata surya kita saat ini terdiri dari 8 planet dan 1 bintang matahari. Dan matahari adalah inti dari sistem tata surya kita. Dari sistem tata surya kita saat ini saja, manusia masih membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa menjelajahi semuanya. Sebagai contoh, jarak bumi dan bulan. Mungkin kelihatannya begitu dekat, namun jika kita pergi ke sana, perlu beberapa hari seperti yang dilakukan pada misi Apollo 11 yang membutuhkan waktu 3 hari, 3 jam, dan 49 menit. Itu tadi adalah sedikit menggambarkan jarak bumi ke bulan. Setiap malam kita bisa memandangi bulan yang terlihat sangat dekat dengan kita. Namun, pastinya pandangan kita tak lepas dari gemerlap cahaya kecil yang turut menghiasi langit malam. Apakah itu? Itu adalah bintang dan planet di kelompok galaksi Bima Sakti. Bintang tersebut adalah sama seperti matahari kita. Namun, karena jarak yang saling berjauhan, kita hanya bisa melihatnya sebagai bintik-bintik cahaya saja. Tapi, apakah kita tahu kalau matahari kita ini hanyalah satu dari ratusan miliar bintang yang tersebar, dan planet bumi kita ini hanyalah satu dari triliunan planet yang ada di sistem galaksi Bima Sakti? Sebelum kita terlalu jauh pergi menjelajahi alam semesta ini, mari kita jelajahi dulu sistem tata surya kita saat ini. Tata surya kita ini juga bisa dibilang sangat luas sekali. Mungkin yang kita tahu hanya 8 planet dan 1 bintang saja. Padahal masih banyak objek lain, yaitu beberapa planet kerdil, satelit alami atau yang biasa disebut bulan, dan juga jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet. Objek apapun yang terikat oleh gravitasi dari matahari adalah termasuk anggota dari tata surya kita ini. Sekarang, berapa luasnya tata surya kita ini? Luas tata surya ini didefinisikan oleh jangkauan gravitasi matahari, yaitu seberapa jauh objek luar angkasa yang masih terikat oleh gravitasi matahari. Wilayah terjauh tata surya saat ini adalah awan Oort yang berjarak 1,87 tahun cahaya. Jadi, bisa dibilang objek apapun yang melewati batas awan Oort adalah objek yang meninggalkan tata surya atau bukan termasuk anggota tata surya kita saat ini lagi. Saat ini, ada sebuah objek wahana antariksa dari bumi yang sedang berjalan menyusuri tata surya sejak tahun 1977. Dia adalah Voyager. Wahana antariksa Voyager sampai sekarang terus berjalan menjauh untuk meninggalkan tata surya kita ini. Voyager berjalan menyusuri tata surya dengan kecepatan hingga 62.000 km per jam. Terhitung 42 tahun sejak diluncurkannya sampai sekarang, Voyager masih diperkirakan akan sampai di awan Oort pada 300 tahun mendatang. Dan itu hanya sebatas sampai. Belum lagi ketika Voyager harus berjalan lagi melintasi awan Oort selama 30.000 tahun. Dari sini, sudah bisa kalian bayangkan betapa besarnya tata surya kita ini. Tapi, awan Oort yang luas tadi hanyalah satu dari bagian wilayah yang bernama Local Interstellar Cloud, atau kalian bisa sebut awan antar bintang lokal. Di sini secara sederhananya,
seluruh bintang beserta planet yang mengorbitnya berkumpul. Sama seperti tata surya kita ini. Di sistem bintang lain itu mungkin juga terdapat planet-planet lain seperti bumi kita ini, atau bisa kalian sebut eksoplanet. Bintang terdekat dengan matahari adalah Alpha Centauri yang berjarak 4 tahun cahaya. Walaupun dikategorikan dekat, ingat, pengukuran jarak matahari ke Alpha Centauri adalah menggunakan jarak tahun cahaya. 1 tahun cahaya saja sama dengan 9,4 triliun kilometer. Artinya, jika diukur menggunakan satuan kilometer, maka jarak matahari ke Alpha Centauri adalah sekitar 37 triliun kilometer. Luas dari lokal interstellar cloud sendiri adalah 30 tahun cahaya dari ujung ke ujung. Sampai di sini alam semesta ini sudah terlihat begitu luasnya kan? Namun, itu tadi hanyalah sebagian kecil saja, karena hanya termasuk grup awan antar bintang lokal saja. Kita akan pergi lebih jauh lagi dan melihat seluruh sistem galaksi Bima Sakti. Di seluruh sistem galaksi Bima Sakti terdapat miliaran bintang seperti matahari dan juga triliunan planet yang menghiasi penjuru galaksi Bima Sakti. Seluruh galaksi nampak bercahaya karena dipenuhi oleh cahaya miliaran bintang di sana. Tapi, ada juga miliaran planet yang hidup dalam kegelapan tanpa cahaya matahari, sendiri mengambang di luar angkasa. Galaksi Bima Sakti diperkirakan memiliki luas sekitar 100.000 tahun cahaya. Lalu, di manakah posisi bumi kita? Posisi bumi beserta sistem tata surya adalah di bagian lokal arm galaksi Bima Sakti. Di situ juga tempat dari grup awan antar bintang lokal tadi. Kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Masih banyak miliaran bintang dan triliunan planet di galaksi ini yang belum sepenuhnya diketahui. Melihat galaksi kita yang luas ini, ternyata hanyalah satu dari 54 galaksi lain yang tergabung di lokal grup galaksi. Lokal grup galaksi terdiri dari 54 galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti. Bima Sakti dan galaksi Andromeda ada di sisi bawah kanan. Sisanya seperti galaksi kecil yang ada di grup lokal ini. Bila lebih mundur lagi melihat posisi galaksi kita akan berada di kumpulan galaksi supercluster Virgo, kumpulan kelompok galaksi lokal dan disatukan dalam satu supercluster yang disebut juga lokasi rasi bintang. Setiap titik dalam kelompok itu mewakili kumpulan beberapa galaksi seperti galaksi kita, Andromeda, dan galaksi lainnya. Dalam satu grup yang semuanya dikelompokkan menjadi rasi Virgo supercluster sudah berupa sebuah titik putih. Diperkirakan ada 2000 galaksi yang ada di situ dan memiliki luas 110 juta tahun cahaya. Bila lebih jauh lagi melihatnya, kita hanyalah bagian sangat kecil dari Laniakea supercluster. Seluruh grup galaksi lokal dikelompokkan kembali menjadi dalam satu grup lokal supercluster raksasa. Jangan tanya bumi dan matahari, termasuk keberadaan galaksi kita, karena tidak terlihat dan diwakili menjadi satu titik kecil dari kelompok galaksi. Diperkirakan ada 100.000 grup lokal di galaksi dan memiliki luas 520 juta tahun cahaya. Jadi, yang kalian lihat titik-titik itu adalah kelompok yang berisikan banyak grup lokal galaksi. Dan tahap akhir pada perjalanan kali ini, kita akan kembali menjadi bagian kecil dan dikelompokkan kembali dalam sebuah peta alam semesta atau batas alam semesta yang bisa diketahui untuk saat ini. Sejauh ini kita berada di tengah alam semesta, karena manusia baru bisa mengamati dan menggambarkan dari sisi titik tengah, dan diperkirakan menjadi wadah sekitar 2 triliun galaksi di dalamnya. Di luar itu belum bisa dijawab karena tidak bisa dilihat, terlalu jauh dan gelap. Jadi,
Yang kalian lihat inilah bentuk alam semesta yang bisa digambarkan oleh para peneliti. Ingat, semua penjelasan dari awal hingga akhir tadi hanyalah batasan yang bisa diteliti saat ini, karena sebenarnya masih sangat luas alam semesta ini. Yang kami maksud batas adalah batas pengetahuan manusia mengenai alam semesta ini. Semua di luar itu masih menjadi misteri, hingga suatu saat nanti akan ada dari generasi kita yang mengungkapkannya. Kita sekarang hanya bisa mengamati dan mempelajari, tentunya dibarengi dengan pikiran yang positif. Alam semesta diperkirakan akan berkembang bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Alam semesta akan semakin berkembang, tapi kita, manusia akan tetap menjadi seperti sekarang. Perkembangan alam semesta pastinya juga dibarengi juga dengan perkembangan akal dan pikiran manusia mengenai besarnya alam semesta ini. Namun, sayangnya masih banyak orang yang justru menentang ilmu pengetahuan mengenai alam semesta ini, dengan berusaha menyebarkan informasi salah dan terus membuat masalah dengan teori-teori baru yang mereka ciptakan. Mirisnya, teori tanpa riset tersebut berhasil mempengaruhi banyak orang sehingga berbelok untuk menolak ilmu tentang alam semesta yang luas ini. Terima kasih buat kalian yang simak video ini dari awal hingga akhir dan mengambil hal positif pada video kali ini. Di lain waktu, kita akan berjumpa kembali tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik. Sekian video kali ini dan sampai jumpa.